Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana dengan NIM 1910204031. Saya berasal dari lokal 5B, jurusan Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Di mana saya di sini akan membuat sebuah video tentang mata kuliah Biologi Konservasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Dimana kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama, ada pengantar konsep biodiversitas. Bahwa kita ketahui sendiri, biologi konservasi juga disebut dengan biodiversitas. Biodiversitas juga sering kita sebut dengan keanekaragaman hayati, di mana di sini yang dimaksud dengan biodiversitas itu sendiri adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini pun juga melingkup berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik itu tingkat gen, tingkat spesies, maupun tingkat ekosistem. Dan secara sederhana, biodiversitas atau keanekaragaman hayati ini adalah semua jenis perbedaan antara makhluk hidup. Nah, untuk tingkatan yang saya jelaskan tadi, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada tingkat gen, di mana yang kita sebut dengan gen ini yaitu substansi kimia yang menentukan keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Sedangkan yang kedua yaitu ada tingkat spesies, di mana spesies atau jenis memiliki pengertian yaitu individu yang mempunyai persamaan baik secara morfologis, anatomis, maupun fisiologis, yaitu yang mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil atau kita sebut dengan keturunan yang subur untuk melanjutkan generasinya. Dan yang terakhir ada tingkat ekosistem, di mana di dunia yang beraneka ragam ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai tipe ekosistem, mulai dari puncak pegunungan hingga dasar lautan, dari kutub hingga daerah tropis. Nah, untuk pengertian biologi konservasi atau kita sebut dengan biodiversitas, ada secara terminologinya, di mana pengertiannya secara terminologi yaitu istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem, baik berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasa renik di dalam alam. Dan di biodiversitas ini kita juga mempelajari tentang nilai strategis sebagai sumber daya, di mana nilai strategis sebagai sumber daya di dalam biodiversitas ini tergolong ke dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu ada nilai biologi, di mana di sini dibutuhkan kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, dan oksigen hampir 100% berkat jasa keanekaragaman hayati. Yang kedua, ada nilai pendidikan, di mana keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber penelitian. Keanekaragaman hayati ini juga masih dilakukan penelitian dalam pencarian potensi suatu organisme, pemuliaan flora dan fauna, mencapai sumber alternatif energi dan pangan maupun pelestarian alam. Dan untuk poin selanjutnya yaitu ada poin nilai estetika dan budaya. Nah, keanekaragaman hayati memiliki nilai estetika yang memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan pada orang yang menikmatinya. Untuk poin selanjutnya ada nilai ekologi, di mana keberadaan keanekaragaman hayati ini di suatu daerah sangat berperan besar untuk menjaga proses ekosistem tentunya, seperti daur zat dan aliran energi. Dan poin yang selanjutnya ada nilai religius. Keanekaragaman hayati ini juga memiliki fungsi untuk mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini dengan berbagai macam keindahan. Nah, tidak lupa juga di dalam biodiversitas ini kita mempelajari tentang isu kewilayahan atau sering kita sebut dengan zonasi, di mana yang kita maksud dengan isu kewilayahan atau zonasi ini di dalam konservasi keanekaragaman hayati yang diwujudkan dalam bentuk kawasan konservasi, yaitu yang merupakan bagian yang tidak terpisah
dari konsep pembangunan yang berkelanjutan, karena bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dan ekosistemnya, di mana juga ada terdapat aspek yang pertama pemanfaatan, yang kedua pengawetan, dan perlindungan sehingga bermanfaat dan mendukung kehidupan manusia. Dan ada juga yang menyatakan bahwa esensi dari sebuah kawasan konservasi ini adalah berbasis wilayah tertentu, bertujuan untuk keanekaragaman hayati, membutuhkan suatu pengelolaan, ada otoritas pengelola untuk menjamin penyelenggaraan upaya konservasi. Dan tidak kalah pentingnya, isu kewilayahan atau zonasi memiliki beberapa contoh dan memiliki beberapa kawasan. Contohnya ada kawasan suaka alam, di mana pada kawasan suaka alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kawasan suaka alam dengan poin cagar alam, dan juga yang kedua ada suaka alam dengan poin suaka marga satwa. Nah, bukan suaka alam saja, dan ada juga kawasan pelestarian alam. Nah, di kawasan pelestarian alam, salah satu contohnya yaitu ada Taman Nasional dan Taman Hutan Raya. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.